Dua informasi penting hari ini yaitu informasi jenis BLT yang cair Rp600.000 yang cair di beberapa daerah hari ini. Dan selanjutnya informasi yang sangat penting bagi KPM BPNT maupun TKH di tanggal 15 Juni hingga 28 Juni 2024 karena akan ditentukan apakah layak atau tidak layak lagi menerima bansos. Kemudian setelah 2 pekan ke depan, hal yang dinantikan oleh para KPM BPNT maupun TKH plus BPNT periode Juli, Agustus, dan September 2024 yang akan dimulai tahapan proses pencairan dimulai untuk alokasi Juli, Agustus untuk kartu KKS dan Juli hingga September 2024 untuk PT Pos. Dan nantinya akan nampak pada update terbaru di 6NG mengenai proses pencairan BPNT. Bagi siapa saja yang lolos dalam proses uji kelayakan KPM nantinya. Nah, bagaimanakah dan seperti apakah informasi pencairan BLT Rp600.000 yang terpantau dan bagi KPM BPNT yang tentunya menantikan proses pencairan untuk tahap selanjutnya? Tentunya akan kita bahas tuntas, tapi setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pekan ketiga di bulan Juni. Dan tinggal beberapa hari lagi kita akan disambut datangnya perayaan Hari Raya Idul Adha. Semoga harapan-harapan dapat terkabulkan di bulan Juni ini. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, terkait dengan topik hari ini yaitu 2 informasi penting mengenai penyaluran BLT Rp600.000 yang dicairkan di beberapa daerah dan juga mengenai informasi 2 pekan lagi proses pencairan BPNT dimulai. Nah kita ke informasi yang pertama yaitu pencairan BLT Rp600.000. Nah teman-teman, ini penting saya sampaikan karena ada banyak sekali informasi yang berseliweran mengenai BLT Rp600.000 yang katanya cair menjelang Idul Adha. Ya, kita sih berharap bahwa berita pencairan BLT Rp600.000 benar-benar cair. Apalagi saat ini memang butuh-butuhnya berupa saldo bantuan menjelang perayaan Idul Adha dan juga akan masuknya tahun ajaran baru bagi anak-anak yang naik kelas ataupun ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah, bagi yang menantikan pencairan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000, saya berharap untuk tidak berkecil hati dikarenakan pencairan di beberapa daerah sebesar Rp600.000 adalah itu pencairan BLT dana desa untuk alokasi 2 bulan periode salur Mei-Juni 2024. Nah, sebenarnya untuk bantuan BLT dana desa ialah sebesar Rp300.000 per bulannya. Untuk periode salur itu dibayarkan ke KPM dari kebijakan pemerintah desa. Ada yang menyalurkan per 2 bulan sekaligus, yaitu alokasi Mei-Juni dengan jumlah nominal Rp600.000. Dan ada pula yang menyalurkan langsung per 3 bulan untuk alokasi bulan April, Mei-Juni dengan nominal Rp900.000. Bahkan ada daerah yang menyalurkan setiap bulan untuk alokasi 1 bulan saja dengan nominal Rp300.000. Jadi untuk pencairan BLT dana desa memang berbeda-beda jumlah nominal yang disalurkan, tergantung dari kebijakan desa masing-masing. Dilansir dari laman digital desa.id menuliskan bahwa syarat untuk mendapatkan BLT dana desa tahun 2024 yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima BLT dana desa 2024. Nah, yang pertama, keluarga miskin yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS atau yang tidak tercatat exclusion error. Yang kedua, tidak menerima bantuan program keluarga harapan PKH ataupun bantuan sembako. Yang ketiga, terkena kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 3 bulan ke depannya. Keempat, memiliki anggota keluarga yang rentan terkena penyakit kronis atau berkepanjangan. Yang kelima, keluarga yang memiliki anggota yang merupakan lansia atau penyandang disabilitas yang tinggal sendiri. Nah teman-teman, selain dari persyaratan tersebut, beberapa desa mungkin memiliki persyaratan tambahan seperti rumah yang belum teraliri listrik, kondisi dinding yang tidak memadai, atau kesulitan akses ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau poliklinik. Prosedur pendaftaran sebagai penerima BLT dana desa tahun 2024
Bagi individu yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT Dana Desa 2024, mereka dapat mengajukan permohonan melalui lembaga atau pemerintah desa terdekat. Seleksi penerima melibatkan verifikasi lapangan, evaluasi kelayakan, pembahasan oleh Badan Musyawarah Desa, dan Musyawarah Desa khusus. Kemudian jika telah disetujui sebagai penerima, pencairan BLT Dana Desa 2024 dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prosedur di setiap desa. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada penerima sehingga tidak diperlukan pengecekan saldo rekening. Oke teman-teman, selanjutnya informasi mengenai proses pencairan BPNT Juli-Agustus yang akan dimulai 2 pekan lagi. Nah, karena mulai besok tanggal 15 Juni hingga akhir bulan, untuk update pemutakhiran ketidaklayakan dilakukan secara serentak di setiap daerah, di mana setiap desa ataupun kelurahan akan diberikan kesempatan untuk melakukan update data penerima untuk bantuan yang bersumber dari DTKS Kementerian Sosial. Berdasarkan dari surat Kementerian Sosial tentang verifikasi ketidaklayakan penerima bansos, serta agar mendapatkan data yang valid dan terkini, maka tentunya perlu dilakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS serta data penerima bansos. Menyebutkan mengenai ketentuan penidaklayakan penerima bantuan sosial bansos bagi penduduk yang meninggal, kemudian pindah penduduk, atau yang sudah mampu dan sejahtera, ataupun yang ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMD dilakukan pada tanggal 15 sampai akhir bulan ini. Nah, sehingga setelah proses ini selesai teman-teman, maka selanjutnya KPM yang ditidaklayakkan tentunya tidak akan dilanjutkan proses pencairannya di tahap berikutnya. Dan bagi KPM yang layak menerima maka akan diteruskan dan diproses menjadi penerima bantuan BPNT Juli-Agustus yang cair di KKS dan BPNT Juli sampai September yang cair lewat PT Pos. Nah, tepatnya 2 minggu ke depan adalah masa-masa penentuan bagi KPM penerima BPNT maupun PKH dimulai. Dikarenakan hasil update data yang dimulai dari tanggal 15 Juni hingga akhir bulan Juni 2024 akan disahkan oleh pemerintah daerah di kabupaten dan kota masing-masing. Kemudian hasil pengecekan tersebut akan dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk dijadikan dasar bagi siapa saja yang terputus bantuannya di tahap berikutnya dan tentunya siapa saja yang akan dilanjutkan bantuannya ke proses pencairan BPNT di tahap berikutnya. Nah, teman-teman, mungkin ini menjawab pertanyaan bagi warga yang menanyakan apakah data penerima bantuan sosial itu diupdate atau tidak karena anggapan bahwa penerima bantuan sosial yang itu-itu saja. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial itu diupdate secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan pemerintah desa kelurahan melalui musyawarah desa, musyawarah kelurahan sesuai dengan kebijakan pengelolaan DTKS yang berlaku di masing-masing kabupaten kota. Nah, hasil update inilah data dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan dan sesuai peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2021, DTKS diupdate secara berkala dengan penetapan setiap bulan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Sedangkan data penerima bantuan sosial merupakan data yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial bansos tertentu pada periode tertentu. Nah, usulan penerima bantuan sosial bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang telah melalui proses verifikasi kelayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Apabila kemudian diperoleh temuan atau laporan bahwa ada KPM penerima bantuan sosial terbukti tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat menindaklanjuti dengan menidaklayakkan KPM tersebut agar tidak kembali masuk dalam usulan bantuan sosial periode berikutnya.
Mungkin seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahami proses BPNT di awal Juni 2024. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Amran, saatnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.